Shalom. Puji Tuhan Bapak Saudara, kalau pada pagi hari setiap kita boleh ada bersama-sama di tempat ini. Saya yakin kita ada di tempat ini bukanlah hanya sekedar dari rumah, dari satu tempat yang jauh, yang tidak satu lokasi dengan gereja, bersama-sama datang ke tempat ini untuk cari Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika kita mencari Tuhan, ketika kecondongan hati kita ini mau cari kebenaran, maka kebenaran itu akan menuntun setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini setiap kita sudah masuk di dalam zona zaman akhir. Sebelum kedatangan Tuhan kali yang kedua, akan banyak perkara-perkara yang akan terjadi. Ada di antaranya satu kehidupan manusia yang dikuasai oleh sifat-sifat kegelapan. Saya bilang di zaman akhir ini, yang namanya iblis terus berkuasa dan bekerja keras untuk menaburkan roh kemalasan. Roh kemalasan ditaburkan. Sehingga banyak di antara umat Tuhan yang tidak memiliki iman yang besar, mereka akan terhanyut, mereka akan kalah, mereka akan masuk dalam kemalasan. Kemalasan di dalam mencari Tuhan, kemalasan di dalam mencari kebenaran, kemalasan di dalam segala usaha pekerjaan dan sebagainya. Ini masa-masa kehidupan yang seringkali tanpa disadari. Sifat-sifat kegelapan ini terus akan dimunculkan. Sehingga terjadilah krisis. Krisis itu bukan hanya krisis secara materi, namun krisis kasih ini sudah terjadi di mana-mana. Ini menunjukkan kehidupan zaman akhir. Kasih itu sepertinya sudah tidak ada. Kasih pada sesama tidak ada. Apalagi kasih kepada Kristus. Kasih kepada sesama itu sudah kelihatan, nampak. Tapi kepada Tuhan yang tidak nampak itu pun sama sekali. Iblis berusaha keras untuk menghalang, menghadang, merintangi. Demikian pula krisis pangan. Berapa waktu yang lalu terjadilah kekeringan yang dahsyat. Banyak petani-petani gagal panen. Lalu di musim penghujan mengawali ini banyak terjadi banjir bandang. Sehingga satu kehidupan manusia kalau tidak memiliki iman lebih, maka akan terhanyut di dalam segala perkara. Menghalalkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai keinginan. Kedatangan Tuhan kali yang kedua juga diawali setiap manusia banyak yang mengandalkan diri manusia diri. Manusia tidak lagi memikirkan sesama, tetapi hanya memikirkan diri sendiri. Tidak peduli saudara-saudara yang lain. Kalau Bapak Saudara lihat layar kaca, ya memang di situ banyak pemberitaan-pemberitaan yang mengerikan. Bahkan belum lama ini Semarang terjadi gangster-gangster. Sepertinya nyawa Surano Kebudeni. Tas. Bapak Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hal ini harus menjadi satu
beban setiap kita sebagai anak Tuhan untuk mengambil sikap berdoa agar mereka, roh-roh jahat itu dipatahkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Ketika zona akhir zaman ini, orang yang mau hidup benar, orang yang mau mencari kebenaran, justru banyak musuhnya. Banyak penghadangnya, banyak yang merintanginya. Kenapa? Yang merintangi siapa? Yang merintangi adalah orang-orang yang membuka dirinya untuk dikuasai iblis dengan kebodohannya. Dengan segala kebodohannya memasuki orang-orang yang imannya. Orang-orang yang imannya tipis bagaimana itu? Orang-orang yang imannya tipis itu orang-orang yang tadi terima roh kemalasan, meluas-luaskan kemalasan, sehingga kebodohanlah terjadi. Di zaman akhir ini, akal budi, tuntunan lepas tuntunan yang baik, sopan santun, hampir-hampir hilang. Kebaikan-kebaikan bahasa Inggris toto kromo itu sudah tidak digubris. Ini kan zaman now, Pak. Bapak Saudara yang dikasih dalam Tuhan, aturan tatanan kehidupan, aturan tatanan anak-anak Tuhan, keluarga kerajaan Tuhan, itu ada tatanannya, ada aturan mainnya. Kalau dulu waktu bapak ibu saya masih sugeng istilahnya, aturan diterapkan. Ngomong ora sopan sithik. Bersama orang yang lebih tua harus sopan santun diterapkan. Aturan tatanan. Tapi ketika kita terapkan baik, tapi di zaman akhir ini kayak gitu sepertinya tidak berlaku. Demikian pula di dalam setiap kehidupan, di dalam mengiring Tuhan. Banyak di antara umat Tuhan yang awalnya mereka merasa hidup penuh dengan kedagingan. Mereka rindu hidup benar, mereka rindu bertobat, lalu datang ke rumah Tuhan, lalu Tuhan melawat, lalu Tuhan menjamah. Ada satu perubahan dalam kehidupannya. Mereka tersadar, mereka bertobat. Diawali dengan kehidupan daging, dan Tuhan tuntun. Karena itu kesadaran, maka yang harus dilakukan dan yang harus dilihat, diakhirilah dengan apa? Roh. Tapi itu hanya sifatnya sementara ketika kita ini tidak terus di dalam pimpinan Tuhan. Kalau di dalam Tuhan hanya setengah-setengah, ketika kita awalnya mengalami satu pertobatan, sadar, kehidupan dituntut di dalam rumah Tuhan, Roh Kudus terus memberikan satu pengertian, pemahaman. Lalu ketika menghadapi kehidupan zaman akhir, gejolak lepas gejolak terjadi, maka yang harusnya hidup yang diawali dengan daging, diakhiri dengan roh, tapi ini justru diawali dengan daging, diakhiri juga dengan daging. Tuhan itu maunya ending, akhirnya satu kehidupan ini terus terjadi. Ketika kita ini mau dituntut di dalam jalan-jalan kebenaran, sungguh Roh Kudus itu akan memberikan satu hikmat. Roh Kudus itu akan memberikan juga jalan
Yang tadinya maaf kata jalan cenunungan, kita dapat terang dari Tuhan. Orang-orang yang sedemikian itu masuk di dalam kategori orang-orang fasik. Maka di dalam pujian tadi, yang membelah laut hanya Tuhan. Yang teduhkan badai hanya Tuhan. Setiap manusia, setiap kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, juga tak pernah terlewatkan. Badai kehidupan pasti menyelinap. Tapi tidak ada yang mustahil. Dia sanggup teduhkan badai itu dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika orang-orang hidup penuh dengan kefasikan, yang mementingkan diri sendiri, yang berkuasa atas apa ini merasa berhasil, ini kehidupan zaman akhir seperti itu. Tidak perlu krisis kasih, tidak peduli sopo, ya. Bahkan pemberitaan terjadi, anak bunuh wong tua, bunuh anak itu terjadi. Kehidupan yang bertolak belakang dengan kebenaran ini bermunculan. Orang-orang kehidupan fasik terus bermunculan di zaman akhir ini. Orang-orang fasik ini hanya mencari kepentingan diri sendiri. Egonya hanya mencari kepentingan. Aku memperkaya diri, aku berkuasa atas hartaku, atas dan sebagainya. Waspadai, kehidupan di dunia ini sifatnya sementara. Ketika mencapai kerinduan, keinginan mencapai apa yang harus diinginkan, orang-orang fasik itu menghalalkan segala cara. Sampah dan sampah di hadapan Tuhan itu yang dikejar dalam kehidupan. Dan kehidupan orang fasik itu tidak ada ketenangan, tidak ada damai. Yesaya pasal 57. Yesaya 57 ayat yang 20 dan 21. Yesaya pasal 57 ayat 20 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang dan harusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu, firman Allah. Iya, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di situ di ayat yang ketiga kali 20 kata, tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak. Jolak lepasku, jolak terjun. Ini riak kecil. Ini gelombang. Ombak. Sampah. Di hadapan Tuhan kehidupan orang fasik. Hal-hal yang tidak perlu, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak guna, itu terus yang ditebarkan ke sana kemari. Untuk mencapai keinginannya, untuk mencapai satu harapannya dengan tebar segala sampah-sampah. Dan di situ katakan sebab tidak dapat tetap tenang. Bagaimana akan merasa hidup itu tenang kalau kehidupannya terus iblis menguasai diri, sehingga iblis ini membuat orang tersebut itu mau berkompromi hidupnya dengan dosa.
Sehingga sampah dan lumpur, sesuatu yang tidak berguna. Lumpur itu tidak bisa ditaburi benih. Ya. Ledut, ya. Kubangan. Demikianlah sifat kehidupan manusia zaman akhir. Hatinya tidak bisa ditaburi benih firman Tuhan. Itu satu pertanda. Hidup kefasikan. Orang yang tidak mau menerima kebenaran, orang yang tidak mau terima tuntunan firman-Nya, orang yang tidak mau mengalami perubahan dalam hidupnya. Maka ayat 21 katakan, tiada damai bagi orang fasik. Ini mengerikan sekali, Bapak. Kita sudah masuk di zona zaman akhir. Bahkan berita-berita yang saya dengar tahun-tahun ke depan tidaklah menjadi yang baik. Peperangan lepas peperangan yang tak ujung selesai, tak habis terus ini terjadi. Ini bisa memicu yang namanya perang ketiga, perang dunia ketiga. Perang dunia ketiga itu perang nuklir. Sekalipun Indonesia ini tidak ada di situ, namun Indonesia akan kena dampaknya. Maka inilah yang harus kita berdoa. Kita bawa dalam doa agar satu kehidupan, satu umat Tuhan ini ada di dalam kebenaran, ada dalam tuntunan. Maka setiap saat saya ajak untuk berdoa syafaat untuk negeri ini, supaya di mana kita tinggal ada damai. Ya. Doa syafaat untuk para pemimpin negeri ini, orang-orang yang mementingkan diri sendiri kita patahkan. Tidak ada yang mustahil ketika Tuhan mendengar seruan doa kita untuk hal yang baik. Supaya apa? Supaya setiap kita yang tinggal di negeri ini ada damai. Tapi kebalikannya, orang fasik tidak akan ada damai. Kemprungsung, sopo sesok sing tak pangan gede. Sopo sing tak jegal gede, sopo sing dan sebagainya. Ini Bapak Saudara. Sekalipun orang fasik itu tampak luarnya kuat, berkuasa dan sebagainya, namun pada suatu ketika tetap yang namanya orang fasik itu akan menemui satu kesulitan dan akan mengalami kehancuran. Kenapa seperti itu? Karena mereka buka jalan, buka pikirannya, dan mau menerima bujukan-bujukan roh kegelapan. Roh kegelapan itu tidak akan membawa kebaikan ke depan. Dia terus mencari pengikut untuk menjadi penghuni-penghuni neraka. Aman barisah. Bapak Saudara dikasih dalam Tuhan. Perilaku tindakan orang-orang fasik menghempaskan, menaburkan perkara-perkara yang menyakitkan, yang merugikan, tanpa dia sadari. Ini mesti harus dipahami, dimengerti kepada setiap. Maka ketika kita ada di zona zaman akhir, jangan sampai membuka diri untuk kita ini memiliki kompromi, memiliki satu pengertian tindakan untuk berjalan dengan roh kegelapan. Tetapi ketika orang fasik itu tersadar, mau
kembali jalan-jalan Tuhan, jalan-jalan kebenaran. Tuhan masih membuka jalan. Tuhan masih beri waktu. Tuhan masih beri kesempatan supaya kelak juga menemukan kedamaian. Sebagai hambanya, saya hanya bisa mengingatkan di tengah-tengah krisis kasih, ketandusan, kekeringan. Janganlah setiap kita ini pada keberhasilannya orang fasik. Sekali lagi, keberhasilannya orang fasik itu hanya bersifat sementara. Lalu apa yang harus kita kerjakan, Pak, dalam mengarungi kehidupan terlebih di zaman akhir? Bapak Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Mazmur pasal yang 37. Ayat yang 3. Mazmur pasal 37 ayat 3. Kebahagiaan orang fasik yang semu. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ya. Percayalah kepada Tuhan. Sekalipun kita menghadapi kehidupan dunia yang bergoncang, yang bergoyang. Namun ketika kita ini percaya penuh kepada Tuhan, melakukan segala sesuatu yang baik, karena ada yang tidak baik. Tuhan inginkan setiap kita melakukan yang terbaik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Tuhan hanya menginginkan kita ini setia. Setia kepada Tuhan. Tuhan melihat satu tindakan kita, apa yang ada di dalam hati kita. Loncat ayat yang 18. Ayat 18. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. 19. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebetulnya kuncinya itu tidak berat, tidak susah di dalam menghadapi kehidupan zaman akhir ini. Namun seringkali tuntunan lepas tuntunan sesuai kebenaran justru itu diabaikan. Leleh luweh. Padahal di situ di dalam Mazmur pasal 37, percayalah kepada Tuhan dan melakukanlah yang baik seturut dengan firman-Nya. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Kesetiaan itu ada nilainya di hadapan Tuhan. Tetapi yang namanya imannya itu tidak sampai ke situ. Mau menerima yang namanya kuasa kegelapan, menguasai hatinya, roh kemalasan itu ditaburkannya, sehingga yang namanya kesetiaan itu tidak ada lagi. Sedangkan Tuhan inginkan satu kehidupan kita setia. Itulah hidangan. Ayat yang 18, Tuhan mengetahui hari-hari orang yang apa? Orang saleh. Rezekine wong saleh tanpa dipahami, tanpa dimengerti. Amin. Apa yang tak mungkin bagi kita, tidak ada yang mustahil. Rezekine wong
dalam rumah Tuhan ini mengajarkan, menuntun, membimbing, supaya setiap kita menjadi orang kalau kita menjadi orang salah, aman dulu. Dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Firman Tuhan. Ini mesti harus setiap kita pahami, mengerti. Orang salah ini rezeki ini. Wong desa ning rezekine utang. Tuh. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, artinya kesusahan, tekanan. Aku duit Tuhan yang ajaib. Aku duit Tuhan yang dahsyat. Dulu saya sering dikatakan, Pak Jokowi gurine, waduh, aku gurine. Gak gede dua. Tuhan Yesus. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, pada waktu mengalami satu tekanan, kesusahan apapun, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Bapak Saudara, masa-masa ketangguhan Tuhan tetap memberkati. Ini menjadi iman saya. Zaman di tahun ini masih berlaku, berkat Tuhan mengalir. Banyak kemarin ada hamba Tuhan dari teman-teman hamba Tuhan, saya tanya, gimana kondisi keadaan pelayanan, gimana? Semua, wah kondisinya seperti ini Pak, guncang dan sebagainya. Kalau keberadaan anak-anak Tuhan seperti itu, bagaimana keadaan orang-orang di luar anak Tuhan? Semakin goncang. Tetapi saya mengimani, anak-anak Tuhan dari tempat ini tetap memiliki satu kekenyangan, sekalipun ada di dalam zona ketakutan. Itu ya dan amin, Bapak Saudara. Saya merasakan sekali. Saat kondisi larang pangan, sandang pangan larang. Orang lain katakan krisis. Tapi anak-anak Tuhan di sini bukan lagi krisis. Penuh dengan damai, penuh dengan kelimpahan. Karena kebenaran itulah yang terus menyertai dalam kehidupan. Demikianlah Bapak Saudara, mari kita sadari, ketika kita mengiring Tuhan, ketika kita menjadi pengikut Kristus, menjadi anak-anak Tuhan, sekalipun kita harus menghadapi hari-hari yang susah, bukan berarti sebagai anak-anak Tuhan kita tidak pernah mengalami kesesakan. Oh, tetap mengalami. Jalan yang harus tempuh memang harus lewat itu, pasti harus lewat. Sekalipun itu menyusahkan. Sekalipun itu menyedihkan. Bukan berarti aku malah memilih reposo dan sebagainya. Jangan keliru. Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi. Ketika kita yang mengiring Tuhan, bukan berarti kita tidak lepas dari segala persoalan permasalahan yang kita hadapi. Namun Tuhan berjanji, ketika kita ada persoalan permasalahan, Dia menyertai setiap kita. Sehingga badai hidup Dia sanggup meneduhkan. Hanya Tuhanlah yang sanggup karena Dia pencipta segalanya. Badai pun tunduk kepadanya. Sehingga tadi yang dikatakan kepujian, apa yang mustahil pun itu terjadi karena kuasa Tuhan itu.
Markus pasal 4. Markus pasal 4 ayat yang ke-39. Markus pasal 4 ayat 39, demikian firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Ia pun bangun menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sesungguhnya di dalam diri kita sudah ada Kristus Tuhan. Amin. Namun seringkali yang terjadi di dalam diri kita ketika kita menghadapi persoalan permasalahan, kita mengalami goncangan, gontai, isine udah madu. Namun ketika kita memiliki iman, aku percaya Kristus Tuhan, Dia bersama dengan aku, kita bawa, kita gugah Tuhan Yesus dengan apa? Doa. Datang kepada Dia, naikkan doa. Sebelum kita berdoa, pujilah Dia, agungkan Dia lebih dulu. Itu untuk mendatangkan kuasa urapan Tuhan turun. Kuncinya apa? Sebelum Bapak Saudara berdoa, naikkan segala pujian, penyembahan dulu. Pujian penyembahan sampai naik, sampai itu benar-benar menurunkan. Setelah itu berdoa dalam bahasa roh. Ketika bahasa roh, Bapak Saudara akan terima lawatan. Setelah terima lawatan, Bapak Saudara tandanya akan setelah berdoa naikkan segala doa. Setelah doa, tanpa Bapak Saudara sadari, Bapak Saudara akan mengalami kelegaan. Itu rumus untuk menurunkan kuasa urapan Tuhan turun atas setiap kita. Dan itu sudah saya lakukan bertahun-tahun. Faktanya memang hasilnya ada. Maka saya ajarkan Bapak Saudara untuk boleh mengerjakan seperti itu. Beres-beres dulu, hati kita benar, lalu mainkan pujian penyembahan, naik sampai pengurapan turun berulang-ulang, sampai bahkan ada yang meneteskan air mata terus, bahasa roh naik. Apa yang tidak mungkin bagi setiap kita, tidak ada yang mustahil. Dia sanggup lepaskan, Dia sanggup bebaskan. Belenggu-belenggu dosa-dosa itu akan dilepaskan. Itu rumus. Jangan sampai, aku udah bisa Pak, terus puasa terus bener terus bengi, ngedur, ngumpul. Kalau tidak ada dalam pemberesan dalam hati, tidak bisa mengasihi, tidak bisa mengampuni, itu gimana itu akan terjadi mujizat? Tidak akan. Lalu ketika kita menaikkan segala doa, mohon penyertaan, mohon pertolongan Tuhan, saat badai itu menerpa, maka Tuhan Yesus akan datang kepada kita untuk menghadap, untuk menghalau badai kehidupan. Itu ya dan amin. Badai kehidupan itu akan mengalami teduh. Hati kita itu tidak lagi bingung, tidak lagi untang-manting, tidak lagi was-was. Sekali lagi, Tuhan Yesus tetap menyertai kepada setiap kita bagi yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh di dalam Dia, dengan ketaatan, dengan kesetiaan, dengan kesungguhan, maka dalam perjalanan hidup ini itu, kalau saya boleh sampaikan, adalah perjalanan menuju janji Tuhan. Hidup kita ini adalah perjalanan. Ning donya mampir ya ono sing duwe. Tapi ketika kita ada dalam Tuhan, saya ingin percaya
Tuhan itu akan senantiasa menyertai menuntun setiap langkah kita. Ulangan pasal yang ke-31. Ayat 8. Ulangan pasal 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut, dan janganlah patah hati. Amin. Lah itu kan firman-Nya seperti itu, Pak. Kenyataan dalam hidup saya tidak seperti itu. Itu tandanya orang yang sudah patah hati. Rahmat Kartolo, patah hatiku jadi. Patah hati tidak akan bisa membawa perubahan kalau kita tidak mau merubah diri kita. Sekalipun kita menghadapi badai kehidupan, Dia yang sanggup meneduhkan badai itu. Kita harus ikuti Dia. Apa katanya, apa kata firman-Nya, apa kata hikmat Roh Kudus. Maka ketika kita hidup dalam kebenarannya, di situ di dalam Ulangan 31 ayat 8, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Amin. Tuhan sendiri akan berjalan di depan setiap kita. Oh, haleluya. Dia sendiri akan menyertai setiap kita. Kalau kita ada bersama Tuhan, Tuhan ada di dalam diri kita, siapa yang berani menghadap rintangan? Dan Dia tidak akan pernah membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itu ya dan amin bagi anak-anak Tuhan yang melakukan firman, yang setia, yang taat, yang mengerjakan firman-Nya. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Tidak ada manusia yang tidak bersalah. Tetapi ketika manusia berdosa, manusia bersalah itu sadar dan mencari kebenaran, maka Tuhan sendiri yang akan menyatakan diri-Nya. Dia akan berjalan di depan. Dia sendiri akan menyertai engkau. Betapa dahsyatnya Bapak Saudara. Ketika Tuhan ada di dalam diri kita, kita menjadi pelaku-pelaku Kristus yang sudah nampak gambarnya di dalam diri kita. Saya kan dan percaya malaikat itu juga diutus untuk mendampinginya. Dan tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Mari, dalam menghadapi situasi badai hidup ini, kuncinya agar Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Agar Ulangan pasal 31 ayat 8 itu benar-benar menyatu ada di dalam kehidupan hari lepas hari. Bertekunlah di dalam Dia. Jangan tinggalkan persekutuan dan orang-orang yang berdoa. Itu termasuk kunci bagi saudara. Ya, sekali lagi bertekun dalam persekutuan dengan orang-orang yang berdoa. Lalu tetap meyakini, tetap percaya Tuhan ada bersamaku. Sehingga apapun kondisi keadaan yang kita hadapi,
Bukan lagi masalah itu besar, tapi Kristus yang besar itu ada dalam diri kita. Ketika Kristus yang besar ada di dalam diri kita, masalah tidak lagi menjadi masalah. Lalu ketika kita menghadapi persoalan permasalahan, kalau kita tidak kuat imannya, kita ambil jalan pintas. Tidak lagi menghiraukan pimpinan roh. Itu tidak benar. Sekali lagi, ketika kita berhadapan dengan persoalan permasalahan, jangan cari jalan pintas menurut pikiran diri manusia. Untuk itu, walaupun badai hidup silih berganti yang Tuhan izinkan setiap kehidupan kita, pegang iman, pengharapan, dan kasih. Itu obat. Itu yang bisa membawa kita dalam hidup ini ada damai. Badai hidup, tekanan, ketandusan. Roma 8 pasal yang ke-35. Roma 8 ayat 35, demikian firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Ya. Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Ketika kita ada di dalam Tuhan, ketika kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, tidak seturut dengan kehidupan dunia. Roma pasal 8 itu dia dan amin bagi setiap kita. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah itu penindasan? Tekanan? Gimana Pak, saya ditarget ya Pak, yang kerja yang beliau ditarget kudu untuk sekian, harus sekian, kalau enggak saya ditokke. Pak ditokke nanti saya terus gimana Pak? Itu mengandalkan manusia. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, tidak ada sesuatu yang dapat memisahkan. Penindasan, kesesakan, atau penganiayaan, tidak akan ada yang mampu memisahkan. Atau kelaparan, ini berbicara ketandusan, ini berbicara larang sandang pangan. Atau ketelanjangan, sesuatu kehidupan yang tidak benar. Atau bahaya, atau pedang. Ancaman-ancaman kematian pun tidak akan sanggup memisahkan kita dari Kristus, yaitu ketika kita memiliki iman. Ayat selanjutnya 36-37. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami tetap dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Apapun keadaan kondisi kita, itu harus terjadilah sesuai kehendak Tuhan. Namun ketika kita memiliki iman
kita meyakini, kita percaya Tuhan ada bersama dengan saya. Yang namanya penindasan, yang namanya ketelanjangan, yang namanya kelaparan, yang namanya penganiayaan, yang namanya ancaman pembunuhan maut, itu tidak akan sanggup memisahkan kita. Karena di situ akan ada pembelaan Tuhan, karena di situ akan ada pertolongan Tuhan, karena di situ Tuhan akan berkuasa memerintahkan segala roh jahat itu untuk dihalaunya. Jangan sampai setiap kita ini dalam hidup ini hanya sekedar hidup. Untuk itu mari Bapak Saudara dikasih dalam Tuhan. Ketika masih ada waktu kesempatan dalam hidup ini, berkaryalah untuk Tuhan. Kalau Bapak Saudara diberkati, kiranya Bapak Saudara harus menjadi berkat. Kita sudah menerima dari Tuhan apa yang menjadi pengharapan kita, kerinduan kita terima dari Tuhan. Lalu apa? Kebalikannya terima. Kasih. Dan saya yakin dan percaya ketika kita melakukan seperti itu, hidup ini nyaman-nyaman saja. Tuhan tidak akan pernah kurangkan berkat-Nya atas kehidupan orang-orang benar. Kalau kita hidup dalam kebenaran, tidak seturut dengan dunia, pastilah Tuhan buka jalan setiap kehidupan kita. Sehingga kita tidak merasa merana, patah hati, nyalini kecil, merasa kita piatu. Piatu itu apa? Tidak punya apa? Tidak punya orang tua itu namanya apa? Yatim piatu. Kita tidak merasa yatim piatu. Kita adalah anak-anak Tuhan, amin. Bapak kita di surga itu kaya. Bapak di surga kita itu penuh kasih. Bapak di surga itu memperhatikan setiap kita. Sehingga kita tidak yatim piatu di dalam dunia ini. Ya, Tuhan senantiasa memperhatikan anak-anaknya yang setia, yang seturut dengan kebenarannya. Amin. Tuhan memberkati setiap kita.